Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada ibadah kita pada hari ini, Kamis 9 September 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 125 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, renungan untuk kita dari firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, demikian dikatakan di sana. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita hayati dengan baik, sekilas nas ini mengingatkan kita akan lagu anak sekolah minggu yang mengatakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Dan satu lagi yang mengatakan adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hati Tuhanku. Bapak Ibu Saudara-saudariku, kedua lagu ini menggemakan apa yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Itulah beberapa kata yang indah dan menyenangkan hati. Tapi coba kita perhadapkan dengan pengalaman hidup kita saat ini. Bersukacita selalu dan mengucap syukur. Kedengarannya tidak realistis, bukan? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Benarkah? Kedengarannya agak idealis. Maksudnya demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita punya masalah, bahkan masalah yang besar. Tapi sepertinya menurut Rasul Paulus, kita seharusnya mengesampingkan seluruh masalah ini dan entah bagaimana kemudian muncullah sukacita. Bukankah begitu? Kita tidak bisa menyanyikan sebuah lagu untuk berteriak, oh happy day. Dan kemudian semua masalah itu, semua kecemasan itu akan hilang dari kehidupan kita. Dan seolah-olah hanya menjadi satu slogan yang naif saat kita mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan sambil menampilkan poster seekor anak kucing kecil yang sedang bermain-main dengan seutas tali. Dan kemudian semua masalah itu seolah-olah akan hilang atau mungkin lebih mudah ditangani. Bapak Ibu Saudara-saudariku, tentu mudah bagi Rasul Paulus untuk mengatakannya. Tetapi dia tidak memiliki 5 mulut untuk diberikan makan. Atau dia juga tidak memiliki tanggungan cicilan kredit. Dia juga tidak mencari pekerjaan di dalam perekonomian yang sulit saat ini.
atau berjuang untuk mempertahankan pernikahan dan membentengi dari segala perceraian rumah tangganya. Bahkan dia tidak berusaha untuk melindungi anak-anaknya dari pengaruh buruk. Atau mungkin Paulus tidak khawatir untuk memperjuangkan peluang beasiswa untuk anak-anaknya, sehingga harus mendaftarkan mereka untuk masuk ke dalam setiap kegiatan kursus dan aktivitas ekstrakurikuler lainnya. Paulus juga tidak memiliki internet dan media sosial yang memaksa dia untuk berubah detik demi detik, hari demi hari, tentang bagaimana dunia ini dipaksa untuk berubah di luar daripada kendali manusia. Dia juga tidak berurusan dengan perawatan kesehatan atau klinik aborsi atau ancaman virus COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, atau bahkan tindak kekerasan lainnya di tengah-tengah kehidupan. Bersukacitalah senantiasa, janganlah khawatir. Oh ya, tentu mudah untuk dikatakan oleh seorang rasul yang hidupnya di masa 2000 tahun yang lalu, saudara-saudari. Bapak ibu saudara-saudariku, sangat sulit bagi kita untuk mengumpulkan segala bentuk kegembiraan di dalam situasi ini, untuk melihat kedekatan Tuhan dengan begitu banyak hal mengerikan di dunia, di atas segala masalah besar yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang jelas, segala tragedi-tragedi ini menimpa rumah kita. Pertanyaan akan muncul di dalam hati kita, dalam hidup kita. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Atau di mana Tuhan malam itu? Mengapa Tuhan membiarkan hal-hal buruk ini menimpa orang-orang yang baik? Bapak ibu saudara-saudari, faktanya Paulus tidak meremehkan kecemasan kita yang membebani kita setiap saat. Dia juga tidak mencoba untuk memberitahu kita bahwa pengikut Kristus akan membuat setiap tantangan kita hilang. Paulus tahu betul masalah penganiayaan yang dihadapi orang-orang Filipi pada saat itu. Dan dia juga telah menghadapi segala penganiayaan yang sama. Pemukulan, pemenjaraan, pengalaman hampir mati, kelaparan, kematian tragis dan mendadak dari orang-orang yang disayangi. Dia sudah mengalami semua hal itu. Paulus punya banyak alasan untuk mengatakan tidak di dalam bersukacita. Sebenarnya dia sedang duduk di penjara, bahkan dia sedang menulis surat ini kepada orang Filipi. Jadi dengan setiap surat, setiap kalimat, setiap paragraf yang terdapat di dalam surat ini menggemakan gemeretak rantai yang sedang membelenggu Paulus di dalam sel penjara pada saat itu. Tentunya dia tahu bahwa kematian akan datang untuknya. Namun ia menemukan alasan untuk selalu bersukacita. Bapak ibu saudara-saudariku, Paulus menemukan alasan untuk bersukacita karena dia tahu bahwa sementara dunia ini jatuh dan tidak sempurna, ada Tuhan yang tidak akan beristirahat sampai dia memulihkan kembali ke dalam kesempurnaan. Dia mengalami betapa dekatnya Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan bekerja demi kebaikan mereka-mereka yang mengasihi Dia. Dosa-dosanya, dosa-dosamu, dosaku dibayar dengan darah dan berakhir pada hari pengakhiran. Dan siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudariku, di dalam Tuhan kita memiliki setiap alasan untuk bersukacita. Kesulitannya adalah bahwa kita sering jatuh ke dalam perspektif atau pandangan yang salah, dan kita lupa bahwa Tuhan memiliki andil di dalam kesuksesan kehidupan kita. Suatu hari Tuhan kita akan kembali dan akan ada langit baru dan bumi baru yang sempurna. Dan kita yang percaya kepada Yesus akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang tidak berkesudahan. Sampai hari itu kita akan menerima hal yang wajar yang terjadi ini, karena alasan kita untuk bersukacita
telah diberitahukan kepada kita dan telah diberitahukan kepada semua orang. Jadi kita bersama-sama dengan Paulus akan tetap mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 435 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa yang di surga. Kami sungguh terheran-heran akan segala berkat-Mu yang selalu berlimpah bagi kami. Kami berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang terus membaharui hidup kami. Bahkan dalam setiap perjalanan, waktu, dan apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu setia bersama-sama dengan kami. Dari semuanya itu Tuhan telah mengajari kami untuk selalu bersuka cita di dalam Engkau. Seperti pengajaran firman-Mu yang telah berkumandang bagi kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa kami adalah orang yang penuh dengan segala kemelut. Manusia yang penuh dengan segala perjalanan kesusahan dan kesulitan di dalam hidup kami. Namun Engkau di dalam penyertaan tangan-Mu bagi kami telah melepaskan kami dari semuanya itu. Itu yang menghantarkan kami di dalam iman dan kepercayaan kami kepadamu untuk kami selalu bersukacita bersama-sama dengan Engkau, baik apapun yang akan kami hadapi. Ajarilah kami ya Tuhan untuk bersukacita dan bersyukur kepadamu pada hari ini dan hari-hari berikutnya, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, dan apapun yang kami rencanakan akan kami hadapi. Karena Engkau melalui tangan pertolongan-Mu akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.